Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin, anak-anakku kelas 4B Ali Imran, kita bertemu lagi untuk pembelajaran tematik selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 1, subtema 1, tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, pada mopel bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai ya. Gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Nah, gagasan pokok itu sendiri adalah inti dari suatu pembahasan. Gagasan pokok juga sering disebut sebagai ide pokok atau pokok pikiran dalam sebuah kalimat. Gagasan pokok terdapat di awal atau akhir paragraf. Ya, jadi gagasan pokok itu adalah pokok pikiran atau ide. Ya, dalam satu paragraf itu membahas apa? Nah, ya, tentang apa? Nah, itu adalah namanya gagasan pokok. Jadi pokok pikiran dalam sebuah paragraf itu. Ya. Nah, ciri-ciri gagasan pokok itu apa? 1, yaitu kalimat lengkap. 1 kalimat lengkap. Yang kedua, memiliki arti yang jelas serta mengandung topik pembahasan. Jadi, ciri-ciri utamanya yang pertama adalah itu 1 kalimat penuh lengkap. Yang kedua, gagasan pokok itu memiliki arti yang jelas, serta gagasan pokok mengandung topik pembahasan. Jadi dalam sebuah cerita atau sebuah dalam bacaan, itu dalam satu paragraf itu terdapat 1 gagasan pokok. Yang mana apa? Di situ terdapat suatu pembahasan yang mengandung sebuah ide atau pokok pikiran dalam sebuah paragraf tersebut. Paham? Oke. Sekarang gagasan pendukung. Ini merupakan kalimat yang bersifat lebih khusus. Gagasan pendukung berisikan informasi, uraian, dan contoh dari gagasan pokok. Gagasan pendukung bisa jadi dibuat dalam beberapa kalimat, sebab untuk menerangkan gagasan pokok biasanya butuh beberapa kalimat pendukung. Fungsi gagasan pendukung adalah untuk mendukung atau memperkuat gagasan pokok. Nah, anak-anakku kelas 4B Ali Imran, jadi ada perbedaan antara gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Tadi gagasan pokok adalah sebuah ide atau pokok pikiran dalam sebuah bacaan. Itu ditemukan dalam paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah sebuah uraian informasi tambahan, ya, tambahan dari gagasan pokok itu sendiri. Ya, jadi mendukung, kalimat mendukung. Paham ya? Oke. Nah, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, baca teks dengan cermat. Jadi kalau ada bacaan, kita baca dengan cermat. Ya, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, membaca teks dengan cermat akan sangat membantu. Akan tetapi, ada trik yang lebih cepat, yakni apa? Perhatikan awal dan akhir paragraf. Gagasan pokok selalu ada di antara keduanya. Sedangkan jika sudah ketemu di mana gagasan pokok, misalnya di kalimat yang ada di awal paragraf, maka sisanya adalah gagasan pendukung, ya, atau kalimat tambahan yang mendukung gagasan pokok itu sendiri.
Kemudian yang kedua, temukan garis besarnya. Jadi membaca cermat akan membantu kita menemukan garis besar sebuah teks. Nah, pada saat yang sama kita akan menemukan inti gagasan paragraf. Disitulah kita akan menemukan gagasan pokok, yakni inti atau topik utama sebuah teks tersebut. Kemudian mengambil kesimpulan. Terkadang gagasan pokok tidak diungkap secara eksplisit, jadi dibutuhkan kecermatan. Jadi gagasan pokok bisa ditemukan dengan menarik kesimpulan, kemudian sisanya adalah gagasan pendukung. Paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, contoh mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini ada sebuah teks dalam satu paragraf. Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Lingkungan belajar harus dijaga semua warga sekolah. Tujuannya agar suasana sekolah mendukung peningkatan prestasi siswa. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan persatuan di sekolah. Nah, kita bisa memetakan mana yang namanya gagasan pokok, mana namanya ide pokok atau pokok pikiran dalam satu paragraf ini, yaitu sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Ini satu kalimat. Ini namanya adalah gagasan pokok, idenya. Nah, yang lain ini seperti lingkungan belajar harus dijaga semua warga sekolah. Kemudian ini salah satu caranya adalah dengan menerapkan persatuan di sekolah. Kemudian tujuannya agar suasana sekolah mendukung peningkatan prestasi siswa. Ini ketiga ini dinamakan dengan gagasan pendukung. Pelengkap mendukung dari gagasan pokok itu sendiri. Paham ya? Iya. Kita lanjut. Nah, di sini ada terusan dari teks tadi. Kita sudah menentukan paragraf pertama ya. Maksudnya kita sudah tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf pertama. Sekarang anak-anakku kelas 4 Al-Imran, silakan kalian tentukan nih. Ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua dan ketiga. Ya, nanti kita bahas bersama-sama di pertemuan berikutnya. Paham ya? Silakan kalian cari dengan cara apa? Cermatilah ya, baca dengan cermat, diulang-ulang. Nanti akan ketemu mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Gitu anak-anakku, pembelajaran terkait bagaimana kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Terima kasih. Ingat, jangan lupa sholat 5 waktu, belajar, jaga prokes, dan jaga kesehatan. Aku akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.